Halo Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Yuk kita ngobrolin satu gagasan yang luar biasa, yang bisa mengubah cara kita melihat pekerjaan kita sehari-hari. Namanya kurikulum berbasis cinta. Eits, ini bukan soal metode atau teknik yang ribet ya. Ini lebih ke soal pergeseran hati, soal cara pandang baru yang lebih membebaskan tentang peran kita di kehidupan seorang anak. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Rasanya capek banget. Udah ngajarin macem-macem di sekolah, pas anak pulang ke rumah, semua itu kayak luntur gitu aja. Nyesek kan? Rasanya tuh kayak kita susah payah bangun istana pasir yang bagus banget, sorenya datang ombak, langsung rata. Nah, perasaan ini nyata dan Anda nggak sendirian. Yuk kita bedah bareng-bareng, bukan buat ngeluh, tapi buat cari solusinya. Oke, kita langsung to the point aja ya. Kesenjangan antara nilai yang kita ajarkan di sekolah sama realita yang anak hadapi di rumah itu wajar banget terjadi. Itu bukan berarti kita gagal. Kenapa wajar? Sederhana banget, pusat kehidupan seorang anak, dunianya dia, itu ya di rumah. Jadi, tugas kita tuh bukan buat ngelawan kondisi rumahnya, tapi gimana caranya kita bisa membangun jembatan buat nyambung ke dunianya itu. Nah, ini dia prinsip dasarnya. Kita harus sadar kalau waktu anak itu jauh lebih banyak di rumah ketimbang di sekolah. Jadi rumah itu bukan musuh yang harus dikalahin. Justru, rumah itu adalah partner yang perlu kita rangkul. Dan jembatan yang kita bangun untuk nyambung ke sana, bahannya cuma satu, cinta dan pemahaman. Oke, buat bisa bangun jembatan tadi, kita perlu shift pola pikir dulu nih. Ini penting banget. Kita harus berani lepasin keinginan buat lihat hasil yang instan. Gantinya apa? Gantinya adalah niat untuk menanam pengaruh jangka panjang. Jadi, ini bukan soal panen hari ini, tapi soal nanam pohon yang buahnya mungkin baru bisa dinikmati bertahun-tahun kemudian. Coba deh kita lihat perbedaannya. Di kiri, itu pola pikir lama yang bikin kita gampang capek. Kita obsesi banget pengen bikin anak jadi sempurna di bawah pengawasan kita. Nah, di kanan, ini pola pikir KBC yang lebih memerdekakan. Tugas kita itu simpel, menanam benih nilai, ngasih contoh yang nyata, dan menyentuh hati mereka. Ingat, kita ini penanam, bukan pemahat. Dan ini dia kuncinya. Karakter itu nggak dibentuk dari nasihat Bapak Ibu, tapi dari pengalaman yang dirasain berulang-ulang. Bayangin deh, ada anak yang di rumah mungkin terbiasa dengar bentakan. Terus pas di sekolah, dia justru ngerasain gimana rasanya didengerin, dihargain pendapatnya. Wah, itu pelajaran yang nancapnya dalam banget, jauh lebih kuat dari ceramah manapun. Oke, sekarang gimana praktiknya sehari-hari? Yuk kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Ini soal ngasah mata batin kita. Jadi kita belajar melihat perilaku anak itu bukan sebagai label, tapi sebagai pesan tersembunyi yang lagi coba mereka sampaikan ke kita. Coba deh perhatikan, betapa kuatnya pergeseran bahasa ini. Cuma dengan mengubah satu kalimat di dalam kepala kita, peran kita langsung berubah total. Dari yang tadinya langsung ngejudge, anak ini bandel. Jadi bertanya, anak ini lagi bawa cerita apa ya dari rumah? Dari seorang hakim, kita berubah jadi detektif yang penuh kasih. Kita nggak lagi nyari kesalahan, kita nyari cerita. Tabel ini bisa jadi contekan kita nih. Kalau kita lihat anak yang ngomongnya kasar, jangan langsung marah. Coba kita pikir, jangan-jangan di rumahnya lingkungannya keras ya? Atau lihat anak yang cuek, narik diri, mungkin dia lagi bawa cerita tentang rasa sepi. Dan anak yang agresif, seringkali itu cuma cara mereka teriak karena ngerasa suaranya nggak pernah ada yang dengar. Kita sekarang sampai di bagian yang sering banget jadi tantangan, ngobrol sama orang tua. Seringkali jadi momen yang paling rumit ya kan? Nah, kurikulum berbasis cinta ini punya cara yang elegan banget buat mengubah potensi perang jadi kerjasama yang solid, tanpa bikin orang tua merasa diserang atau dihakimi. Strateginya praktis banget. Kuncinya gini. Pertama, stop jadi penasehat. Jadi, hindari banget ngasih tahu orang tua apa yang seharusnya mereka lakukan. Kedua, justru kita yang lakukan duluan. Caranya, bawa kabar baik. Ceritain satu aja perubahan positif sekecil apapun. Terakhir, bingkai cerita itu sebagai undangan yang hangat, bukan tuntutan. Nah, ini dia contoh kalimat saktinya. Coba perhatikan baik-baik. Nggak ada tuduhan, nggak ada tuntutan. Kalimat ini cuma ngasih laporan fakta positif, kayak benih yang mulai tumbuh. Terus, kita dengan lembut ngajak orang tuanya buat ikut nyiramin benih itu. Inilah inti dari kemitraan yang sejati. Dan yang nggak kalah pentingnya, pendekatan ini tuh sebenarnya juga menjaga kewarasan kita sebagai guru. Dengan fokus menanam benih untuk jangka panjang, kita nggak akan gampang tumbang sama drama perilaku anak sehari-hari. Energi kita jadi bisa fokus ke hal-hal yang benar-benar akan ninggalin jejak abadi di hati mereka. Dan biar semuanya tetap simpel dan kuat, kurikulum berbasis cinta ini mengerucutkan lautan aturan disiplin yang banyak itu jadi cuma 3. Ya, cuma 3 nilai inti yang paling fundamental. Cukup 3 saja. Cuma 3 ini, peduli, jujur, dan tanggung jawab. Filosofinya sederhana banget.
Lebih baik kita punya 3 nilai yang benar-benar hidup dan bernafas di dalam kelas, daripada punya puluhan aturan yang cuma jadi tulisan mati di dinding. Coba biarkan kalimat ini meresap dulu. Tugas kita itu bukan untuk mengubah takdir mereka atau memperbaiki semua masalah di rumahnya. Kita nggak bisa. Tapi, kita bisa menjadi cahaya kecil itu. Kita bisa menjadi satu-satunya orang dewasa dalam hidup mereka yang konsisten ngasih kehangatan, yang kelak akan mereka ingat sebagai bukti bahwa kebaikan itu nyata ada di dunia. Sebagai penutup, simpan kalimat ini di dalam hati ya. Anggap aja ini sebagai mantra kita. Sebuah pengingat lembut di hari-hari yang mungkin terasa berat, yang ngajarin kita soal sabar, ikhlas, dan keyakinan kalau setiap benih cinta yang kita tanam itu nggak akan pernah sia-sia. Ia hanya sedang menunggu waktunya untuk tumbuh. Semangat selalu Bapak dan Ibu guru hebat.